لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Sejak manusia pertama diciptakan, kehidupan di dunia tidak pernah berjalan tanpa konflik antara kebenaran dan kebatilan. Allah menjadikan dunia sebagai tempat ujian, bukan sebagai tujuan akhir. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa manusia diciptakan untuk diuji siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Ujian itu tidak selalu datang dalam bentuk kesengsaraan, tetapi seringkali hadir dalam bentuk kemudahan, kekuasaan, dan janji kesejahteraan. Dari sinilah akar dari berbagai fitnah besar dalam sejarah manusia bermula, termasuk fitnah yang kelak dikenal sebagai fitnah Dajjal, yang dalam pandangan Islam merupakan puncak dari seluruh penyesatan di dunia. Sejarah umat manusia memperlihatkan bahwa setiap kali sebuah peradaban mencapai puncak kekuasaan dan kemajuan material, di saat yang sama muncul kecenderungan untuk melupakan Tuhan. Kaum Nabi Nuh tenggelam dalam kesombongan kolektif. Kaum Ad dan Samud merasa tidak terkalahkan oleh kekuatan fisik dan teknologi zamannya. Sementara Fir'aun membangun sistem kekuasaan yang menjadikan dirinya sebagai pusat kebenaran. Pola ini berulang, seolah menjadi hukum sosial yang tidak tertulis, bahwa ketika manusia merasa mampu mengendalikan dunia sepenuhnya, maka ia mulai menyingkirkan peran wahyu dan menggantikannya dengan kehendak manusia sendiri. Dalam Islam, Dajjal digambarkan sebagai sosok yang membawa ilusi kekuasaan mutlak. Ia bukan hanya individu yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari proses panjang kerusakan akidah dan moral manusia. Dalam banyak riwayat, disebutkan bahwa Dajjal akan datang pada masa ketika manusia mengalami krisis kepercayaan, krisis kebenaran, dan krisis kepemimpinan. Dunia pada saat itu dipenuhi kebohongan yang dianggap kebenaran, sementara kebenaran dianggap ancaman. Kondisi ini membuat manusia mudah menerima siapapun yang mampu menawarkan solusi instan, meskipun solusi itu menuntut pengorbanan iman. Ketika konsep tatanan dunia baru dibicarakan, sebagian umat Islam melihatnya bukan sekedar istilah politik modern, melainkan kelanjutan dari proyek lama untuk menyatukan dunia di bawah satu sistem nilai yang terlepas dari petunjuk ilahi. Dalam Al-Quran, Allah telah memperingatkan bahwa jika manusia mengikuti hawa nafsu tanpa bimbingan wahyu, maka kerusakan akan merajalela di darat dan di laut. Tatanan dunia yang dibangun semata-mata atas dasar kepentingan materi, keuntungan ekonomi, dan dominasi kekuasaan, pada akhirnya akan melahirkan ketimpangan dan penindasan yang dibungkus dengan narasi kemajuan. Dajjal dalam riwayat Islam digambarkan mampu menurunkan hujan dan menahan hujan, menghidupkan tanah yang tandus, serta membawa kekayaan yang melimpah. Gambaran ini dipahami oleh banyak ulama sebagai simbol kekuatan ekonomi dan teknologi yang dapat mengendalikan sumber daya alam dan kehidupan manusia. Pada masa tersebut, manusia yang lemah imannya akan mengira bahwa kesejahteraan adalah bukti kebenaran, sehingga mereka mengikuti Dajjal bukan karena keyakinan teologis, tetapi karena ketergantungan hidup. Disinilah fitnah terbesar itu bekerja, bukan melalui paksaan senjata, tetapi melalui ketergantungan sistemik. Dalam dunia modern, kekuasaan tidak lagi hanya ditentukan oleh wilayah dan tentara, tetapi oleh penguasaan informasi, pangan, energi, dan keuangan. Islam memandang bahwa kekuatan semacam ini, jika tidak dibingkai oleh keadilan dan ketakwaan, akan menjadi alat penindasan global. Al-Quran menceritakan bagaimana Fir'aun menggunakan ketakutan, propaganda,
dan pembelahan sosial untuk mempertahankan kekuasaannya. Ia membagi rakyat menjadi kelompok-kelompok lemah agar mudah dikendalikan. Pola serupa dapat ditemukan dalam sistem global yang memecah belah manusia berdasarkan kepentingan, sambil mengklaim membawa perdamaian. Dajjal juga digambarkan membawa sesuatu yang tampak seperti surga dan neraka, namun hakikatnya terbalik. Ini dipahami sebagai kondisi di mana kesenangan dunia dipromosikan sebagai tujuan hidup tertinggi, sementara ketaatan kepada Allah digambarkan sebagai beban. Manusia diajarkan untuk mengukur keberhasilan dengan kekayaan, popularitas, dan kekuasaan, bukan dengan kejujuran dan ketakwaan. Dalam situasi seperti ini, tatanan dunia baru tidak lagi terasa sebagai ancaman, melainkan sebagai harapan palsu yang diterima dengan sukarela. Islam mengajarkan bahwa sebelum munculnya Dajjal, akan terjadi kekacauan nilai yang luar biasa. Orang yang jujur akan dianggap bodoh, sementara pendusta dianggap cerdas. Pengkhianat dipercaya, dan orang yang menjaga amanah dicurigai. Keadaan ini menciptakan dunia yang kehilangan kompas moral. Ketika kebenaran tidak lagi memiliki standar tetap, maka siapapun yang menguasai narasi akan menguasai manusia. Dalam kondisi inilah Dajjal dapat muncul sebagai penyelamat palsu, menawarkan kepastian di tengah kekacauan yang ia. Namun Islam tidak mengajarkan keputusasaan. Setiap peringatan tentang Dajjal selalu diiringi dengan petunjuk perlindungan. Al-Quran menekankan pentingnya keimanan yang kokoh, ilmu yang benar, dan kesabaran dalam menghadapi ujian. Surat Al-Kahfi dianjurkan untuk dibaca dan dipahami, karena di dalamnya terdapat kisah tentang pemuda yang menjaga iman di tengah kekuasaan zalim. Kisah tentang ilmu yang tidak selalu sejalan dengan logika manusia, serta kisah tentang kekuasaan yang adil dan kekuasaan yang merusak. Semua ini menjadi bekal mental dan spiritual menghadapi fitnah terbesar di akhir zaman. Pada akhirnya, narasi tentang Dajjal dan tatanan dunia baru dalam Islam bukan teori konspirasi kosong, melainkan peringatan iman yang berakar pada wahyu. Ia mengajarkan bahwa bahaya terbesar bagi manusia bukanlah kemiskinan atau perang, melainkan kehilangan iman di tengah kemakmuran dan stabilitas palsu. Dajjal hanyalah puncak dari perjalanan panjang manusia yang menjauh dari petunjuk Allah, dan kehancurannya kelak menjadi bukti bahwa kebenaran tidak pernah bisa dikalahkan secara permanen. Sumber rujukan utama dari narasi ini berasal dari Al-Quran, khususnya surat Al-Baqarah ayat 30 hingga 39, surat Al-Kahfi secara keseluruhan, serta ayat-ayat tentang kerusakan di muka bumi. Hadis-hadis tentang Dajjal diriwayatkan dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sunan Abu Dawud, dan Musnad Ahmad. Penafsiran dan pembahasan tentang fitnah akhir zaman banyak dijelaskan dalam karya Ibnu Katsir, An-Nihayah fi Al-Fitan wal Malahim, Al-Qurtubi dalam At-Tazkirah, serta penjelasan ulama tentang eskatologi Islam yang membahas tanda-tanda besar hari kiamat. Ketika dunia semakin mendekati fase akhir dari perjalanan panjang manusia, Islam menggambarkan bahwa ketidakadilan tidak lagi bersifat lokal, melainkan menyebar secara sistemik dan global. Kezaliman tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan terbuka, tetapi lebih sering terselubung dalam aturan, kebijakan, dan sistem yang tampak sah. Manusia hidup dalam jaringan yang saling terikat, di mana satu keputusan di suatu tempat dapat memengaruhi kehidupan jutaan orang di belahan bumi lain. Dalam kondisi seperti ini, manusia seringkali merasa tidak berdaya, dan rasa putus asa inilah yang menjadi celah besar bagi fitnah akhir zaman untuk masuk ke dalam hati. Islam menjelaskan bahwa menjelang kemunculan Dajjal, dunia akan mengalami masa-masa sulit yang panjang. Kekeringan, kelaparan, dan krisis ekonomi menjadi bagian dari ujian tersebut. Namun yang paling berat bukanlah penderitaan fisik, melainkan tekanan psikologis dan spiritual. Manusia dipaksa memilih antara bertahan dengan iman atau menyerah demi kenyamanan hidup. Dalam situasi ini, Dajjal digambarkan datang membawa solusi cepat. Ia menjanjikan hujan bagi yang mengikutinya, kesuburan bagi tanah yang tunduk kepadanya, serta kekayaan bagi mereka yang mau mengakui klaimnya.
Inilah bentuk pemerasan iman yang paling halus dan paling berbahaya. Sebagian ulama menjelaskan bahwa kekuatan Dajjal tidak berdiri sendiri, melainkan didukung oleh sistem yang telah dipersiapkan jauh sebelumnya. Sistem itu membentuk cara berpikir manusia agar terbiasa menggantungkan hidup pada kekuatan selain Allah. Ketika manusia sudah meyakini bahwa keselamatan hanya datang dari kekuasaan dunia, teknologi, atau figur tertentu, maka pengakuan terhadap Dajjal menjadi langkah yang terasa logis bagi mereka yang imannya rapuh. Dalam konteks inilah tatanan dunia baru dipahami sebagai lingkungan yang subur bagi kemunculan fitnah terbesar. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan bahwa setan memiliki kemampuan untuk menghiasi perbuatan buruk agar tampak indah di mata manusia. Dajjal, sebagai puncak dari tipu daya ini, tidak akan datang membawa kehancuran secara terang-terangan. Ia datang membawa keteraturan, stabilitas, dan kemudahan hidup. Dunia yang sebelumnya kacau dibuat terasa aman di bawah kendalinya. Namun keamanan ini bersifat semu karena dibangun di atas pengingkaran terhadap Allah. Manusia yang menerimanya secara perlahan kehilangan kebebasan rohani, meskipun secara lahiriah merasa lebih nyaman. Islam juga menggambarkan bahwa pada masa itu, ulama yang lurus akan sedikit, sementara suara yang paling keras justru datang dari mereka yang menjual agama demi kepentingan dunia. Kebenaran menjadi barang langka, dan kebohongan diproduksi secara massal. Manusia tidak lagi mencari hakikat, melainkan kenyamanan emosional. Inilah sebabnya Rasulullah memperingatkan agar umat Islam memperbanyak doa perlindungan dari fitnah Dajjal, karena fitnah tersebut menyerang keyakinan paling dasar tentang Tuhan dan makna kehidupan. Di tengah kegelapan itu, Islam tetap menghadirkan harapan. Disebutkan bahwa akan muncul seorang pemimpin yang menegakkan keadilan setelah dunia Sosok ini tidak datang membawa sistem baru yang bertentangan dengan wahyu, melainkan menghidupkan kembali nilai-nilai kebenaran yang telah lama ditinggalkan. Kehadirannya menjadi tanda bahwa kekuasaan batil, sekuat apapun tampaknya, tidak pernah bersifat abadi. Namun masa ini juga penuh ujian, karena pertarungan antara kebenaran dan kebatilan mencapai puncaknya. Ketika Dajjal akhirnya muncul secara nyata, dunia berada dalam kondisi yang sangat rentan. Banyak manusia yang telah terbiasa hidup tanpa arah spiritual, sehingga mereka mudah terpesona oleh kemampuan luar biasa yang ditampilkannya. Islam menggambarkan bahwa Dajjal berkeliling dunia dengan kecepatan tinggi, memengaruhi manusia satu persatu, kecuali mereka yang imannya dijaga oleh Allah. Kota-kota besar yang menjadi pusat kekuasaan dan perdagangan menjadi sasaran utama, karena di sanalah ketergantungan manusia pada sistem dunia paling kuat. Namun kekuasaan Dajjal memiliki batas yang jelas. Ia tidak mampu memasuki tempat-tempat tertentu yang dijaga oleh Allah, sebagai simbol bahwa selalu ada ruang bagi iman untuk bertahan. Pada akhirnya kebatilan tidak runtuh karena kekuatan manusia semata, melainkan karena ketetapan Allah yang telah ditentukan sejak awal. Turunnya Nabi Isa menjadi penutup dari fitnah terbesar ini, menandai berakhirnya ilusi kekuasaan Dajjal dan runtuhnya tatanan dunia yang dibangun di atas kesombongan manusia. Setelah kehancuran Dajjal, dunia tidak serta-merta menjadi surga. Masih ada ujian lain yang menanti. Namun satu hal menjadi jelas, bahwa kebenaran tidak pernah benar-benar hilang, meskipun tertutup oleh lapisan kebohongan selama berabad-abad. Islam mengajarkan bahwa tugas manusia bukanlah menebak setiap detail masa depan, melainkan mempersiapkan diri dengan iman, ilmu, dan akhlak. Dengan bekal itulah seorang mukmin dapat berdiri teguh, apapun bentuk fitnah yang dihadapinya. Narasi tentang Dajjal dan tatanan dunia baru dalam Islam pada akhirnya adalah cermin bagi manusia untuk menilai dirinya sendiri. Apakah ia lebih mencintai kebenaran meskipun berat, atau memilih kenyamanan meskipun harus mengorbankan iman? Kisah ini bukan hanya tentang masa depan, tetapi tentang pilihan yang dihadapi manusia setiap hari.
Selama manusia masih hidup di dunia, selama itu pula pertarungan antara tauhid dan kesesatan terus berlangsung. Setelah berakhirnya fitnah terbesar yang pernah dialami manusia, dunia memasuki fase yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Kebohongan yang selama ini disepakati bersama runtuh satu persatu, dan manusia dipaksa berhadapan dengan kenyataan bahwa apa yang mereka anggap sebagai kemajuan sejati ternyata rapuh dan sementara. Sistem yang dibangun di atas keserakahan dan pengingkaran tidak mampu bertahan ketika sumber legitimasi palsunya hilang. Dalam keadaan ini, manusia mulai menyadari bahwa keamanan sejati bukan berasal dari kendali total atas dunia, melainkan dari ketundukan kepada kehendak Allah. Islam menggambarkan bahwa setelah kehancuran Dajjal, keadilan ditegakkan dengan cara yang tidak pernah mampu dicapai oleh sistem buatan manusia. Hukum Allah kembali menjadi rujukan, bukan karena paksaan, tetapi karena manusia telah melihat langsung akibat dari menjauh darinya. Pada masa ini bumi mengeluarkan keberkahannya, bukan sebagai hasil eksploitasi tanpa batas, melainkan sebagai balasan atas keadilan dan kejujuran. Harta tidak lagi ditimbun dengan rasa takut, karena rasa aman tidak bergantung pada kepemilikan berlebihan. Namun Al-Quran dan hadis juga mengingatkan bahwa dunia tetaplah dunia. Ia bukan tempat balasan akhir, melainkan tempat singgah. Meski keadilan ditegakkan, usia dunia telah mendekati batasnya. Manusia yang hidup pada masa tersebut menjadi saksi bahwa sejarah panjang penindasan dan kebohongan akhirnya mencapai titik penutupnya. Mereka melihat dengan jelas bahwa kebatilan, meskipun diberi waktu dan kekuasaan, selalu membawa kehancurannya sendiri. Dalam renungan Islam, kisah Dajjal dan tatanan dunia baru bukanlah cerita yang berdiri terpisah dari kehidupan sehari-hari. Ia adalah gambaran ekstrim dari kecenderungan yang sudah ada dalam diri manusia. Setiap kali manusia mengorbankan prinsip demi keuntungan sesaat, setiap kali kebenaran dikompromikan demi stabilitas palsu, maka pada saat itu benih fitnah telah tumbuh. Dajjal hanyalah manifestasi paling akhir dari pilihan-pilihan kecil yang diambil manusia sepanjang sejarah. Karena itu, Islam menekankan bahwa persiapan menghadapi fitnah bukanlah dengan ketakutan berlebihan, melainkan dengan membangun fondasi iman yang kokoh. Iman yang tidak hanya diucapkan, tetapi dipahami dan diamalkan. Ilmu yang tidak hanya dikumpulkan, tetapi digunakan untuk membedakan antara hakikat dan ilusi. Akhlak yang tidak hanya ditampilkan, tetapi dijaga bahkan ketika tidak ada yang melihat. Dengan bekal inilah seorang mukmin mampu hidup di dunia apapun keadaannya, tanpa larut dalam arus kesesatan global. Narasi ini juga mengajarkan bahwa tidak semua yang berskala global adalah kebatilan, dan tidak semua perubahan adalah tanda akhir zaman. Islam tidak menolak kemajuan, tetapi menolak kesombongan. Islam tidak memusuhi keteraturan, tetapi menentang penghapusan nilai ilahi. Tatanan dunia yang adil hanya mungkin terwujud jika manusia mengakui keterbatasannya dan menerima petunjuk dari penciptanya. Ketika manusia berusaha menjadi Tuhan bagi sesamanya, disitulah kehancuran dimulai. Pada akhirnya, kisah tentang Dajjal, tatanan dunia baru, dan akhir zaman adalah cermin bagi setiap individu. Ia bertanya kepada hati manusia, di mana letak kepercayaannya, kepada siapa ia menggantungkan harapan, dan nilai apa yang ia pertahankan ketika harus memilih. Dunia akan terus berubah, sistem akan silih berganti, tetapi pertanyaan ini akan selalu relevan hingga hari kiamat. Selama manusia masih membaca dan merenungkan kisah ini, selama itu pula peringatan tersebut hidup. Ia bukan sekadar cerita tentang masa depan, tetapi panduan untuk menjalani masa kini. Dan bagi mereka yang mengambil pelajaran, setiap zaman adalah kesempatan untuk memperkuat iman sebelum datangnya ujian yang lebih besar. Sumber pemahaman keseluruhan narasi ini tetap berakar pada Al-Quran sebagai petunjuk utama. Hadis-hadis sahih tentang fitnah akhir zaman,
serta penjelasan ulama Ahlus Sunnah yang membahas tanda-tanda kiamat, ujian iman, dan hakikat kekuasaan dunia dalam berbagai kitab tafsir dan karya tentang akhir zaman. Seiring waktu berjalan setelah fase keadilan yang singkat itu, manusia kembali diingatkan bahwa dunia tidak pernah diciptakan untuk menjadi tempat yang abadi. Generasi yang menyaksikan runtuhnya kebatilan terbesar dalam sejarah perlahan berganti dengan generasi baru yang hanya mengenal kisah tersebut sebagai cerita masa lalu. Ingatan tentang betapa dekatnya manusia dengan kehancuran iman mulai memudar, dan disinilah ujian lain muncul. Bukan lagi dalam bentuk kekuasaan global yang menindas, tetapi dalam bentuk kelalaian yang halus dan perlahan. Islam menjelaskan bahwa menjelang berakhirnya dunia, ilmu akan semakin berkurang, bukan karena buku-buku menghilang, tetapi karena hikmah tidak lagi dipahami. Manusia masih membaca, masih berbicara tentang agama, namun maknanya tidak lagi meresap ke dalam hati. Ibadah dilakukan sebagai kebiasaan, bukan sebagai kesadaran. Dalam kondisi seperti ini, manusia menjadi rapuh secara spiritual, meskipun tampak stabil secara sosial. Dunia terlihat tenang, tetapi ketenangan itu bukan hasil dari iman yang hidup, melainkan dari kelalaian yang merata. Al-Quran mengingatkan bahwa ketika manusia telah lupa tujuan penciptaannya, maka tanda-tanda alam akan mulai berbicara. Ketidakseimbangan muncul bukan sebagai kebetulan, tetapi sebagai peringatan. Hubungan manusia dengan bumi menjadi rusak karena keserakahan kembali mengambil alih. Meskipun keadilan pernah ditegakkan, naluri manusia untuk menguasai dan menumpuk tidak pernah benar-benar hilang. Tanpa pengawasan iman, naluri itu kembali tumbuh, menyiapkan panggung bagi fase akhir dari perjalanan dunia. Dalam pandangan Islam, akhir zaman bukan sekadar rangkaian peristiwa spektakuler, melainkan akumulasi dari pilihan-pilihan manusia. Ketika kebaikan tidak lagi dianggap penting dan keburukan tidak lagi dianggap memalukan, maka kehancuran menjadi dekat. Rasulullah telah menggambarkan masa ketika manusia berlomba membangun, namun lupa mengingat kematian. Mereka memperindah dunia seolah akan tinggal selamanya, padahal waktu mereka semakin sempit. Pada fase ini, hubungan sosial manusia berubah. Ikatan kekeluargaan melemah, kepercayaan antar individu menipis, dan empati menjadi barang langka. Manusia lebih sibuk menjaga citra daripada menjaga nurani. Dalam kondisi seperti ini, meskipun tidak ada figur seperti Dajjal yang tampil, ruh dari fitnah tersebut tetap hidup, karena esensinya adalah menjauhkan manusia dari kesadaran akan Tuhan dan akhirat. Islam mengajarkan bahwa tanda-tanda besar hari kiamat bukanlah ancaman kosong, melainkan panggilan terakhir agar manusia kembali. Ketika alam semesta mulai menunjukkan perubahan yang tidak biasa, itu bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membangunkan hati yang tertidur. Namun sebagian besar manusia memilih untuk menafsirkan semuanya secara dangkal, mencari penjelasan yang menenangkan ego, bukan kebenaran yang menuntut perubahan diri. Dalam renungan ini, terlihat jelas bahwa perjuangan iman tidak pernah selesai. Bahkan setelah kebatilan terbesar dihancurkan, manusia tetap harus menjaga dirinya dari kebatilan yang lebih kecil namun lebih dekat. Dunia tidak membutuhkan satu penindas besar untuk jatuh. Cukup dengan jutaan manusia yang lalai secara bersamaan. Inilah pelajaran terdalam dari seluruh rangkaian kisah akhir zaman dalam Islam. Pada akhirnya, datanglah saat ketika alam semesta itu sendiri mulai ditarik kembali. Langit tidak lagi seperti yang dikenal manusia. Bumi tidak lagi stabil seperti sebelumnya. Dan keteraturan yang selama ini menjadi sandaran mulai runtuh. Pada saat itu, tidak ada sistem, tidak ada kekuasaan, dan tidak ada kekayaan yang mampu memberi perlindungan. Manusia berdiri sendiri dengan amalnya, sebagaimana ia pertama kali diciptakan. Narasi tentang Dajjal, tatanan dunia baru, dan akhir zaman berakhir pada satu kesimpulan yang sederhana namun mendalam, bahwa satu-satunya keselamatan adalah hubungan yang jujur antara manusia dan penciptanya. Segala sesuatu selain itu
bersifat sementara dan dapat runtuh kapan saja. Kisah ini tidak dimaksudkan untuk membuat manusia terobsesi pada masa depan, tetapi agar lebih bertanggung jawab terhadap masa kini. Selama manusia masih diberi waktu, selama itu pula pintu kesadaran terbuka. Setiap generasi memiliki dajjal kecilnya sendiri, berupa godaan, ketakutan, dan ketergantungan yang menjauhkan dari Allah. Barang siapa yang mampu mengenalinya dan melawannya dalam dirinya, maka ia telah mengambil bagian dalam perjuangan terbesar, bahkan sebelum fitnah terbesar itu datang. Ketika manusia semakin dekat dengan batas akhir keberadaannya di dunia, waktu terasa berjalan dengan cara yang berbeda. Hari-hari berlalu cepat, namun maknanya terasa semakin kosong. Banyak manusia merasa hidup dalam kelelahan yang tidak jelas asalnya, seolah terus bergerak tanpa benar-benar tahu kemana arah tujuan. Islam memandang keadaan ini sebagai tanda bahwa dunia sedang menutup lembarannya, bukan dengan ledakan tiba-tiba, tetapi dengan keheningan makna yang perlahan menggerogoti jiwa manusia. Pada masa ini, peringatan tentang akhirat terdengar asing dan mengganggu. Manusia lebih memilih pembicaraan yang menghibur daripada yang mengingatkan. Setiap seruan untuk kembali kepada Allah dianggap sebagai penghambat kemajuan atau sumber kecemasan yang tidak perlu. Padahal justru di saat itulah manusia paling membutuhkan peringatan. Ketika hati telah terlalu lama terikat pada dunia, maka kematian menjadi sesuatu yang ingin dihindari dari pembicaraan, meskipun ia semakin dekat. Islam mengajarkan bahwa ketika tanda-tanda besar telah berlalu dan dunia bergerak menuju penutupnya, ujian manusia menjadi lebih personal. Tidak lagi dalam bentuk peristiwa global yang mengguncang, tetapi dalam bentuk pilihan sehari-hari yang tampak sepele. Kejujuran diuji ketika kebohongan lebih menguntungkan. Kesabaran diuji ketika kemarahan lebih cepat memberi kepuasan. Keimanan diuji ketika dunia menawarkan jalan pintas yang tampak aman. Dalam fase ini, keselamatan tidak ditentukan oleh pengetahuan tentang tanda-tanda akhir zaman, melainkan oleh keteguhan dalam menjalani nilai-nilai yang telah diajarkan sejak awal. Dalam Al-Quran, Allah menggambarkan hari kiamat sebagai hari ketika segala sesuatu yang tersembunyi akan disingkap. Tidak ada lagi topeng, tidak ada lagi citra, dan tidak ada lagi pembenaran diri. Manusia akan melihat dengan jelas akibat dari setiap pilihannya, baik yang besar maupun yang kecil. Dunia yang selama ini diperebutkan akan tampak sangat kecil, sementara satu amal ikhlas terasa sangat berharga. Kesadaran inilah yang seharusnya menuntun manusia sebelum hari itu tiba. Narasi panjang tentang Dajjal dan tatanan dunia baru pada akhirnya bermuara pada satu pesan yang konsisten, bahwa bahaya terbesar bukanlah munculnya satu sosok atau satu sistem, melainkan kecenderungan manusia untuk menggantikan Allah dengan apapun yang ia anggap lebih aman dan lebih menguntungkan. Ketika kekuasaan, ilmu, teknologi, atau bahkan manusia lain dijadikan sandaran mutlak, maka disitulah benih kesesatan tumbuh. Dajjal hanyalah simbol paling ekstrim dari kecenderungan tersebut. Islam tidak mengajarkan manusia untuk membenci dunia, tetapi untuk menempatkannya secara proporsional. Dunia adalah ladang, bukan tujuan. Ia adalah sarana, bukan penentu nilai diri. Ketika manusia memahami hal ini, maka tatanan apapun yang muncul tidak akan mudah menggoyahkan imannya. Ia dapat hidup di bawah sistem apapun tanpa kehilangan jati dirinya, karena hatinya terikat pada sesuatu yang lebih tinggi daripada dunia. Menjelang akhir segalanya, manusia akan menyadari bahwa kebersamaan yang paling nyata bukanlah dengan harta atau kekuasaan, melainkan dengan amal yang telah ia lakukan. Segala hubungan duniawi akan terputus, kecuali yang dibangun atas dasar keimanan dan kebaikan. Kesadaran ini datang terlambat bagi sebagian orang, tetapi menjadi penenang bagi mereka yang telah mempersiapkan diri sejak awal. Dengan demikian, seluruh rangkaian kisah ini bukanlah ramalan yang harus ditakuti, melainkan peta kesadaran yang harus dipahami. Ia mengajak manusia untuk jujur pada dirinya sendiri, menilai kembali apa yang ia kejar dan kepada siapa ia berserah. Selama napas masih ada, kesempatan itu belum tertutup. Dan selama hati masih mampu merenung,
cahaya petunjuk masih bisa ditemukan.